Selamat datang di Mindset Jangka Panjang. Di sini, kita tidak hanya bicara soal hidup, tapi menyelami makna di balik luka, rindu, dan hal-hal yang tak pernah kita ungkapkan. Kali ini, mari kita bicara tentang seseorang yang selalu ada, namun sering kita abaikan. Ibu. Sebuah nama yang sederhana, tapi menyimpan ribuan kisah yang tak pernah selesai dalam hati kita. Mari kita mulai. Ibu, yang selalu ada saat semua pergi. Pernahkah kamu memikirkan, berapa kali kamu menyebut nama ibumu dalam 1 minggu terakhir? Bukan untuk meminta tolong, bukan karena butuh sesuatu, tapi hanya untuk sekadar bertanya, "Bu, hari ini kamu baik-baik saja?" Kita tumbuh, lalu kita sibuk, lalu kita perlahan lupa. Kita pergi, membawa semua cita-cita, ambisi, pencapaian. Dan kadang, kita bahkan tak sadar bahwa seseorang di rumah terus menunggu kabar. Bukan karena ingin apa-apa, tapi karena dia adalah ibu. Seorang ibu tidak pernah menuntut balasan, tapi bukan berarti ia tak punya luka. Seorang ibu tidak pernah berkata bahwa ia kecewa, tapi bukan berarti ia tak pernah menangis diam-diam. Ibu adalah satu-satunya orang yang tetap menyebut namamu dalam doa. Bahkan saat kamu tidak pernah menyebut namanya dalam percakapan. Kita seringkali mengira kasih sayang itu akan selalu ada. Kita kira ibu akan selalu menjawab setiap panggilan. Kita kira pelukannya akan selalu terbuka kapanpun kita pulang. Padahal, waktu tidak pernah berjanji bahwa semua itu akan bertahan selamanya. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan memanggil ibu dengan suara gemetar. Hanya untuk mendapati, suara itu tak lagi dijawab. Maka sebelum hari itu datang, sebelum pelukan itu menjadi batu nisan, sebelum suara itu hanya tinggal kenangan, izinkan audiobook ini menjadi perjalanan batin. Untuk kita yang pernah lalai, untuk kita yang pernah sibuk, untuk kita yang pernah menjauh, tanpa tahu apa yang ditinggalkan. Di sini, kita tidak hanya mendengarkan kisah tentang ibu, tapi kita kembali pada detik-detik yang terlupakan. Kita buka ulang pintu kenangan. Kita rangkai ulang semua yang tidak pernah sempat dikatakan. Dan semoga, di akhir cerita ini, kamu punya keberanian untuk berkata, "Bu, maaf kalau aku sempat lupa. Terima kasih karena kamu tak pernah menyerah mencintaiku." Bab 1, Ibu yang kita lupakan saat kita tumbuh. Kita lahir, menangis, lemah, tak berdaya. Tapi ada satu orang yang tidak pernah berpaling sedetik pun. Seseorang yang menahan kantuknya agar kita bisa tidur, menahan lapar agar kita bisa kenyang, menahan tangis agar kita bisa tersenyum. Dialah ibu. Tapi anehnya, ketika kita tumbuh, kita justru mulai menjauh. Kita pergi dengan alasan kesibukan. Kita jarang pulang, jarang bertanya, jarang memikirkan apa yang sedang dia rasakan. Kita tumbuh, lalu kita menjauh. Waktu kecil, kita tak bisa tidur kalau tidak dipeluk ibu. Kita menangis kalau ibu pergi sebentar saja ke dapur. Kita begitu takut kehilangan ibu, karena bagi kita, dia adalah dunia. Tapi perlahan, kita dewasa. Kita belajar berkata, "Aku bisa sendiri." Dan kita bangga bisa mandiri. Kita mulai jarang bercerita. Kita mulai merasa cukup tahu arah hidup sendiri. Dan tanpa sadar, kita semakin jauh. Kita tumbuh, tapi bersamaan dengan itu, kita menjauh. Bukan karena benci, bukan karena marah, tapi karena kita terlalu sibuk mengejar hidup, sampai lupa siapa yang dulu mendorong kita untuk berdiri. Ibu tidak pernah berubah. Tapi kita berubah terlalu cepat. Panggilan terakhir dari ibu. Sebut saja namanya Raka. Ia bekerja di kota besar. Sibuk. Ambisius. Gajinya besar, jabatannya penting. Tapi satu hal yang selalu ia anggap kecil, telepon dari ibunya. Setiap minggu, ibunya menelepon. Kadang 2 kali, kadang lebih. Raka menjawabnya dengan cepat. "Ma, aku lagi rapat." "Nanti ya." "Ma, besok aku kabari."
lagi capek. Sampai akhirnya, suatu hari, ponsel Raka berdering lagi. Nomor itu sama, tapi kali ini, bukan suara ibunya. Mas Raka? Ini tetangga. Ibu Mas pingsan di dapur. Kami bawa ke rumah sakit. Raka panik. Ia terbang pulang. Tapi terlambat. Saat ia tiba, ibunya sudah terbujur kaku. Di tangan ibunya, masih menggenggam ponsel. Di layar, tertulis, "Anakku Raka, belum diangkat." Ia menangis. Menjerit. Tapi tidak ada lagi suara yang menjawab. Ia memeluk tubuh dingin itu, dan satu-satunya kalimat yang bisa ia ucapkan hanyalah, "Maaf, Ma. Maaf aku terlalu sibuk." Mengapa kita baru menyadari saat terlambat? Kenapa kita seringkali menunda? Karena kita kira, ibu akan selalu ada. Karena kita kira, masih ada besok. Karena kita tidak pernah membayangkan bahwa ibu bisa pergi. Kita takut gagal di pekerjaan, takut ditinggal pasangan, tapi kenapa kita tidak takut kehilangan ibu? Kalau aku bisa kembali ke masa itu. Kalau aku bisa kembali ke hari itu, aku akan angkat semua telepon darimu, Bu. Kalau aku bisa memutar waktu, aku akan pulang lebih sering. Aku tidak akan bilang, aku sibuk lagi. Aku akan duduk di sampingmu, mendengarkan semua ceritamu yang berulang-ulang. Karena sekarang, aku bahkan rela mendengar cerita yang sama setiap hari, asal bisa mendengarnya dari mulutmu sendiri. Ibu yang tak pernah meminta, tapi selalu menunggu. Ibu kita tidak pernah meminta dibalas. Tapi bukan berarti ia tak berharap. Ia tidak berharap dibelikan rumah mewah atau mobil mahal. Ia hanya ingin kita pulang, duduk, dan berkata, "Bu, aku sayang kamu." Kalimat sederhana. Tapi bagi seorang ibu, itu lebih berharga dari apapun. Sebelum semua terlambat. Sebelum panggilan itu tak bisa lagi diangkat. Sebelum suara itu tak bisa lagi terdengar. Sebelum tangan itu tak bisa lagi memelukmu. Pulanglah. Tatap matanya. Genggam tangannya. Dan katakan sesuatu yang selama ini kau tunda. Terima kasih, Ibu. Maafkan aku yang sering lupa. Bab 2. Ibu yang tak pernah dimengerti. Pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin ibu bukan tak mengerti kita, tapi kitalah yang tak pernah benar-benar mencoba memahami dia? Kita sering kesal saat ibu bertanya hal yang sama berkali-kali. Kita merasa terganggu saat ibu menelepon hanya untuk bertanya, "Sudah makan belum? Kamu capek enggak, Nak?" Kita menganggap itu cerewet. Kita anggap itu terlalu ikut campur. Tapi kita lupa. Itu satu-satunya cara ibu mencintai kita. Ketika ibu dianggap mengganggu. Ibu bukan orang yang fasih berkata, "Aku bangga padamu." Tapi ia memasukkan potongan lauk kesukaanmu ke kotak bekal setiap pagi, tanpa pernah bertanya kamu suka atau tidak. Ia bukan orang yang paham cara merayakan ulang tahun dengan hadiah mewah. Tapi ia ingat kamu suka roti isi abon merek tertentu. Dan diam-diam membelinya pagi-pagi saat pasar baru buka. Kita seringkali terlalu sibuk mencari cinta dari luar. Sampai tidak sadar bahwa cinta paling tulus justru menunggu kita di rumah. Siti dan ibunya yang cerewet. Siti adalah mahasiswi pintar. Ia sering mendapat nilai sempurna, aktif di banyak organisasi, dan bercita-cita besar. Tapi satu hal yang selalu membuatnya kesal adalah ibunya. Ibunya sering mengirim pesan seperti, "Nak, jangan pulang malam-malam, ya. Jangan lupa makan, kamu itu gampang masuk angin. Nanti kalau pulang, ibu masakin sayur asemnya." Siti membaca semua itu, lalu hanya membalas, "Iya, Bu. Sibuk." Sampai suatu hari, Siti jatuh sakit keras. Ia pingsan di kampus karena kelelahan, terlambat makan, dan stres berat. Saat sadar di rumah sakit, ada tangan yang menggenggamnya. Itu ibunya. Dengan mata sembab, tangan kasar yang lembut menyeka keringat dari dahinya, dan mulut yang terus berdoa meski tak bersuara. Siti menangis diam-diam. Karena baru hari itu, ia sadar. Semua yang selama ini ia anggap cerewet, adalah bentuk cinta yang tak pernah ia pahami.
Mengapa kita merasa ibu mengganggu? Mengapa kita mudah jengkel saat ibu bertanya? Mungkin karena kita merasa sudah dewasa. Tapi, apakah dewasa berarti harus menolak kasih sayang? Mengapa kita tak suka ibu menelepon terus? Mungkin karena kita merasa privasi kita diganggu. Tapi, bukankah justru itu satu-satunya orang yang masih peduli bahkan saat semua orang sibuk dengan dunianya sendiri? Kita ingin dicintai, tapi menolak cara cinta yang tidak sesuai keinginan kita. Padahal, cinta seorang ibu memang tak selalu terlihat indah. Tapi disitulah letak keajaibannya. Kalau saja aku lebih sabar. Aku sering merasa ibu tidak paham aku. Padahal, akulah yang tidak pernah mencoba memahami ibu. Aku kesal saat beliau mengulang cerita yang sama. Tapi aku lupa, mungkin itu satu-satunya cara beliau merasa masih terhubung denganku. Aku malu saat ibu bertanya soal teknologi dan medsos. Tapi aku lupa, beliau tidak tumbuh di era yang sama. Beliau belajar dari nol hanya agar bisa menghubungi anaknya. Aku marah saat ibu bertanya, "Temanmu siapa saja? Kamu pergi sama siapa?" Tapi aku lupa, itu bukan curiga. Itu khawatir. Itu cinta, dalam bentuk paling polos. Kalau saja, aku lebih sabar. Kalau saja, aku tak mengeluh waktu ibu bicara panjang lebar. Mungkin hari ini, aku bisa bicara lebih banyak dengannya. Aku tak pandai merangkai kata, "Nak." Disampaikan seolah ibu yang berbicara, dengan narasi lambat, lemah namun hangat. "Nak, maaf kalau ibu sering cerewet. Maaf kalau ibu selalu tanya pertanyaan yang sama. Ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Karena kamu sudah tidak pernah cerita lagi seperti dulu." Ibu tidak pintar berkata, "I love you." Tapi ibu bangun lebih pagi hanya untuk masak bekal kamu. Dulu waktu kecil, ibu tidak pandai bicara bijak seperti motivator. Tapi ibu diam-diam menangis di dapur waktu kamu bilang ibu ganggu. Ibu tidak ingin membebani kamu, Nak. Ibu hanya rindu. Rindu suara kamu. Rindu kamu duduk di samping ibu tanpa main HP terus. Ibu tahu kamu sibuk. Tapi kalau boleh, bolehkah ibu egois? Dan bertanya, "Kapan kamu bisa pulang?" Sebelum kata-kata itu tidak lagi terdengar. Suatu hari nanti, ibu akan benar-benar diam. Tak lagi menelepon. Tak lagi mengulang cerita. Tak lagi cerewet soal makan, teman, jam pulang. Tapi saat itu tiba, kamu mungkin akan merindukan semua yang dulu kamu keluhkan. Kamu akan merindukan suara yang kamu anggap mengganggu. Kamu akan memutar pesan suara hanya untuk dengar ia berkata, "Kamu udah makan belum, Nak?" Dan saat itu, tak akan ada yang menjawab lagi. Bab 3. Ibu yang diam-diam tersakiti. Tidak semua luka harus berdarah untuk terasa sakit. Kadang, luka yang paling dalam adalah ketika seseorang tidak lagi dianggap penting. Padahal ia pernah menjadi segalanya. Itulah yang sering dirasakan oleh seorang ibu. Dia tidak pernah marah. Dia hanya diam. Tapi dalam diamnya, ada ratusan luka yang tak pernah ditanyakan. Ibu bisa menahan rindu, bisa menahan kecewa, bisa menahan sedih. Tapi jangan pernah kira ia tidak merasa apa-apa. Ketika ibu mulai diam. Dulu, ibu selalu bertanya setiap kita pulang. "Dari mana, Nak? Udah makan? Tadi sama siapa?" Tapi sekarang, ibu tak bertanya lagi. Ia hanya membuka pintu, lalu kembali ke dapur. Atau pura-pura sibuk menyapu lantai yang sebenarnya sudah bersih. Kita berpikir, akhirnya ibu tidak cerewet lagi. Padahal kita tidak tahu. Mungkin dia sudah terlalu sering ditolak. Terlalu sering dibalas dengan wajah datar. Terlalu sering dianggap mengganggu. Dan sekarang, ibu belajar untuk tidak berharap apapun dari anaknya. Ibu yang mulai tidak bertanya. Namanya Bu Arti. Seorang ibu sederhana, tinggal di desa kecil. Anaknya satu-satunya, Bagas, kuliah dan bekerja di kota besar. Awalnya, Bagas rajin pulang. Tapi setelah dapat pekerjaan tetap, ia semakin jarang datang.
Ia merasa sang ibu akan tetap baik-baik saja. Toh selama ini ibu selalu terlihat kuat. Tiap kali Bagas pulang, ibunya selalu menyambut dengan penuh tanya. Sudah makan? Kerjaan gimana? Kamu ada cerita apa? Tapi Bagas hanya menjawab pendek. Iya. Baik. Gak ada apa-apa. Hari demi hari, Bu Arti mulai berhenti bertanya. Ia hanya diam, menyiapkan makan, lalu duduk menonton TV dengan volume kecil. Kadang hanya mendengarkan suara anaknya dari balik pintu. Hingga suatu malam, Bagas pulang larut. Ia masuk rumah dan melihat ibunya duduk di lantai dapur. Matanya sembab. Tangannya menggenggam surat. Di surat itu tertulis, "Maaf ya, Bu cerewet terus. Ibu cuma takut kalau suatu hari kamu datang. Dan ibu udah gak bisa nanya apa-apa lagi. Luka yang tak terlihat. Kenapa kita sering merasa ibu baik-baik saja? Karena ibu jarang mengeluh. Tapi tidak mengeluh bukan berarti tidak sakit. Apakah kita pernah benar-benar duduk dan berkata, 'Bu, kamu capek nggak? Bu, kamu bahagia nggak?' Mungkin tidak. Karena kita terlalu sibuk mencari validasi dunia. Dan lupa bahwa orang yang paling ingin kita dengar justru sedang menahan tangis sendirian di dapur. Dari sudut hati seorang ibu. Aku tidak pernah minta dibalas. Tidak pernah berharap anakku membelikan ini itu. Tapi kadang, aku bertanya dalam hati. Apakah aku masih penting di hidupnya? Atau aku hanya bagian dari masa kecil yang sudah selesai ia kenang? Aku tidak marah. Aku hanya sepi. Dan dalam sepi itu, aku bertanya, kalau aku tidak ada besok, apakah ia akan datang? Atau ia terlalu sibuk dengan dunia yang kuperjuangkan dulu untuk dia? Sebelum ibu benar-benar tak lagi bicara. Jangan tunggu ibu diam terlalu lama. Karena kalau ibu sudah benar-benar diam, mungkin itu bukan lagi karena dia paham kamu sibuk, tapi karena hatinya sudah hancur perlahan oleh perlakuanmu yang tak sadar. Pulanglah. Dengarkan. Bertanya. Jangan biarkan rasa bersalah datang terlambat. Saat satu-satunya suara yang pernah paling peduli padamu sudah tak bisa lagi menjawab. Bab 4 Ibu yang tidak pernah dianggap berjasa. Di dunia ini, kita dengan mudah menyebut nama-nama tokoh besar. Guru, pemimpin, mentor, dosen, bahkan motivator. Kita menyebut mereka sebagai pahlawan hidup kita. Tapi, mengapa begitu sulit bagi kita untuk menyebut satu nama yang telah berkorban paling banyak? Ibu. Kenapa kita jarang berkata, aku bisa jadi seperti sekarang, karena ibu. Padahal, dari rahimnya kita lahir. Dari pangkuannya kita dibentuk. Dan dari air matanya, kita tumbuh. Ibu yang selalu tertinggal dalam cerita keberhasilan. Kita sering pamer keberhasilan. Aku sukses karena kerja keras. Aku lulus karena dukungan dosen. Aku bisa bangkit karena mentor. Tapi lupa, dulu yang menjual cincin pernikahannya demi membayar SPP kita adalah ibu. Yang menahan lapar agar anaknya bisa makan bergizi adalah ibu. Yang tak tidur semalaman ketika anaknya demam adalah ibu. Tapi saat di panggung kehormatan, di podium kelulusan, di ruang konferensi pers, satu-satunya nama yang sering terlupa disebut adalah ibu. Sambutan tanpa nama ibu. Namanya Aldi. Pebisnis muda sukses. Viral. Masuk TV. Jadi bintang tamu talk show. Saat ditanya rahasia suksesnya, ia berkata, karena kerja keras. Karena mentor bisnis saya. Karena lingkungan pergaulan saya. Ibunya menonton dari rumah, lewat TV kecil di ruang depan. Wajahnya senyum, tapi matanya menahan genangan. Ia tak marah. Tapi ia berkata pelan dalam hati. Nak, ibu tidak butuh disebut. Tapi kamu tidak tahu betapa aku ingin kamu mengingat. Aku yang menjahit baju jualan pertama kamu. Aku yang minjam uang dari tetangga untuk beli kuota kamu kuliah.
Aku yang bangga waktu kamu ditolak 7 kali tapi tetap berdiri. Tapi di TV, semua itu tidak ada. Tidak satu pun disebut. Kenapa kita lupa perjuangan ibu? Apakah karena perjuangan ibu tidak dramatis? Karena tidak viral? Karena tidak ada sertifikatnya? Padahal, kalau ibu tidak bertahan waktu kita hampir gagal. Kita mungkin tidak akan ada di titik ini. Tapi kita lupa. Kita ingat dosen yang bantu revisi. Kita ingat bos yang beri kesempatan. Tapi, kita lupa. Yang pertama percaya pada kita saat semua orang meragukan adalah ibu. Dari seorang ibu yang tidak pernah dipanggil di atas panggung. Aku tidak ada di daftar undangan wisudamu. Aku tidak diminta naik ke panggung saat kamu menang lomba. Tapi aku lihat fotomu di koran. Aku simpan. Aku tempel di dinding dapur. Aku tidak minta disebut. Tapi aku hanya ingin, di hatimu, ada sedikit ruang untuk berkata, aku sampai di sini, karena ibu. Sebelum ibu hilang dari sejarah hidupmu, kamu boleh naik setinggi-tingginya. Boleh terkenal. Boleh dipuja. Tapi jangan sampai kamu lupa siapa yang mendirikan tangga pertamamu. Karena saat kamu mencapai puncak dan melihat ke bawah, mungkin satu-satunya yang masih menengadah ke atas dengan air mata bahagia hanyalah dia, ibumu. Bab 5. Ibu yang akhirnya pergi tanpa didampingi. Apa yang paling ditakuti oleh seorang anak? Mungkin bukan kegagalan, bukan kemiskinan, bukan ditinggal pasangan. Tapi kehilangan seseorang yang selalu ada sejak hari pertama kita membuka mata. Ibu. Tapi seringkali, saat ia akhirnya pergi, kita tidak di sana. Kita datang terlambat. Bukan karena kita tidak sayang, tapi karena kita terlalu banyak menunda untuk menunjukkan bahwa kita peduli. Saat ibu tak lagi bernapas, dunia menjadi sunyi. Ada hal-hal yang baru kita sadari saat ibu sudah tiada. Rumah jadi lebih sepi. Tidak ada lagi yang menelepon tanpa alasan. Tidak ada yang marah karena kita belum makan. Tidak ada yang menunggu pintu malam-malam. Kita mulai merindukan semua hal yang dulu kita anggap biasa. Dan, ketika kita pulang, kita sadar rumah itu tetap berdiri. Tapi, rumah sudah tidak ada. Karena yang membuat rumah menjadi tempat pulang adalah ibu. Tangisan terakhir di rumah sakit. Namanya Dion. Anak semata wayang. Sudah 6 bulan tak pulang, terlalu sibuk mengejar karir. Ibunya sakit, tapi tidak mau merepotkan. Ia hanya bilang, "Gak apa-apa, nak. Ibu cuma masuk angin." Tiap Dion tanya, suara ibunya selalu dibuat ceria. "Ibu sehat kok." Padahal, hari itu, ibunya pingsan di kamar. Dibawa tetangga ke rumah sakit. Ia dirawat diam-diam, karena tidak ingin Dion panik. Sampai suatu hari, nomor tak dikenal menghubungi Dion. "Mas, ini perawat rumah sakit. Ibu Anda sudah tidak sadarkan diri." Dion pulang terburu-buru. Ia sampai tengah malam. Di ruang ICU, ibunya sudah terbaring kaku. Di tangannya, ada catatan kecil. Tulisan tangan tremor, nyaris tidak terbaca. "Nak, ibu gak kuat lagi. Tapi ibu senang, kamu sudah jadi orang hebat. Ibu sayang kamu." Dion berlutut, menangis. Tapi ibunya sudah tak mendengar. Kenapa kita datang saat semua sudah terlambat? Kenapa kita menunda mengucap sayang? Kenapa kita menunda pulang? Kenapa kita baru sadar betapa berharganya ibu? Saat kita hanya bisa menatap nisan, ibu tidak pernah menuntut waktu kita. Tapi saat ia pergi, kita akan rela menukar semua waktu di dunia ini. Hanya untuk mendengar suaranya sekali lagi. Aku tidak ingin mengubur penyesalan. Aku berdiri di depan pusaramu, Bu. Membawa bunga yang tak pernah sempat aku berikan saat kau masih hidup. Aku menangis, tapi kau tak bisa lagi menghapus air mataku. Aku bicara, tapi kau tak bisa lagi menjawab. Aku bilang, "Maaf aku jarang pulang." Tapi yang kudengar hanya angin dan dedaunan gugur.
Maaf, Bu. Maaf aku terlalu lambat. Dan sekarang, aku hanya bisa menyesal. Sebelum semua terlambat untuk diulang. Kalau hari ini ibumu masih hidup, masih bisa kamu telepon, kamu peluk, kamu dengar suaranya. Jangan tunda. Dunia ini bisa menunggu. Karir bisa dikejar. Tapi ibu, tidak selamanya ada. Dan kalau kamu terus menunda, mungkin suatu hari kamu akan berdiri seperti Dion. Di makam, dengan bunga di tangan. Berkata dalam hati, kalau saja aku pulang lebih cepat. Ada banyak hal yang bisa kita tunda dalam hidup. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita ulang ketika waktunya habis. Menghargai ibu selagi beliau masih ada. Kita menunda bicara karena gengsi. Kita menunda pulang karena sibuk. Kita menunda peluk karena canggung. Tapi, kematian tidak pernah menunggu kita menyelesaikan rasa sesal. Mungkin setelah ini, kamu masih bisa mengejar banyak mimpi. Tapi jika kamu menunda untuk mencintai ibumu hari ini, maka kamu akan menanggung satu beban yang tidak bisa ditebus oleh waktu. Penyesalan. Maka, pulanglah. Kirim pesan. Telepon dia. Katakan sesuatu yang belum pernah kamu ucapkan. Karena, tidak semua orang seberuntung kamu. Masih punya ibu untuk disayangi hari ini. Jangan tunggu rumah jadi sunyi. Jangan tunggu suara itu tak lagi terdengar. Karena, saat itu datang, kamu akan menangis. Bukan karena kehilangan, tapi karena terlambat menyadari betapa besar cintanya. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jika hari ini kamu masih bisa memeluk ibumu, meneleponnya, atau sekadar mendengar suaranya, jangan tunda. Hidup ini terlalu cepat untuk menunggu nanti. Di saat kamu sibuk mengejar dunia, ada satu sosok yang terus menunggumu dengan sabar. Bahkan jika itu artinya menunggu sampai akhir hayat. Jangan tunggu kehilangan untuk memahami cinta terbesar yang pernah kamu miliki. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Dengan channel Mindset Jangka Panjang.